warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ujang Irfan Husni Mubarok di NPM 2020 145 01221. Di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan proses pengendalian. Dan perkenalkan, ini teman-teman saya. Nama saya Lufiati Mustafiana dengan NPM 202014501201. Saya menjelaskan materi tentang metode pengawasan. Nama saya Gumima Syamilatul Rahmah dengan NPM 202014501227. Saya akan menjelaskan materi tentang definisi pengendalian menurut beberapa pakar dan 4 langkah dalam pengendalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nispa Skarawlia dengan NPM 202014501239. Perkenalkan, nama saya Reni Setiawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang arti pengendalian dan karakteristik pengendalian yang efektif. Perkenalkan, saya Tania Paradina ingin menjelaskan tentang sistem pengawasan. A. Arti pengendalian. Pengendalian atau yang biasa kita sebut dengan istilah controlling adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan dari suatu organisasi dan manajemen tersebut dapat tercapai, atau dalam artian lain yaitu proses untuk memastikan bahwa aktivitas sebenarnya sesuai dengan aktivitas yang telah direncanakan. Dan pengendalian itu merupakan salah satu tugas dari seorang manajer. Sedangkan pengendalian dan pengawasan itu memiliki arti yang berbeda. Karena pengawasan merupakan bagian dari pengendalian itu sendiri. Maksudnya, yaitu pengendalian dilakukan dengan disertai pelurusan atau tindakan korektif. Sedangkan pengawasan adalah pemeriksaan di lapangan yang dilakukan pada periode tertentu dan dilakukan secara berulang kali. Definisi pengendalian menurut beberapa pakar. Yang pertama, mulai di 2007, pengendalian adalah usaha untuk mencapai tujuan tertentu melalui perilaku yang diharapkan. Yang kedua, Indra Bastian 2006, pengendalian merupakan tahap penentu keberhasilan manajemen. Yang ketiga, Randi R. Wihartolo dan Rian Nugroho Dwi Wijoto 2006, pengendalian adalah suatu tindakan pengawasan yang disertai tindakan penelusuran kolektif. Yang keempat, Saneria Hendrawan, pengendalian merupakan siklus dengan proses yang terpantau. Yang kelima, Ramadan Jones, pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dikembangkan oleh organisasi untuk menghadapi resiko. 4 langkah dalam pengendalian yaitu: pertama, menetapkan standar dan metode untuk pengukuran kinerja. Yang dimaksud dengan standar di sini adalah sasaran atau target yang harus dicapai dalam menjalankan fungsi manajemen. Pada umumnya, standar dapat diklarifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu tangible dan intangible. Tangible, terukur atau nyata, adalah standar yang dapat diukur dan nyata. Biasanya disebut juga dengan standar yang terukur.
intangible, tidak terukur atau tidak terwujud, adalah standar yang tidak dapat diukur secara moneter ataupun angka. Standar intangible ini lebih sulit jika diukur dan dibandingkan dengan standar tangible. Contohnya, standar intangible seperti sikap dan laku seseorang karyawan, penyimpangan pekerja seseorang karyawan, kreativitas karyawan, ataupun kesetiaan pelanggan. Yang kedua, mengukur kinerja. Pada dasarnya, pengukuran kinerja harus berada pada unit dan satuan yang sama dengan kriteria yang telah ditentukan. Unit atau satuan atau tolak ukur harus terdefinisi dengan baik dan seragam sepanjang proses pengukuran atau penilaian ini. Misalnya, jika kita menentukan standar produktivitas adalah dalam bentuk satuan presentasi, kita harus tetap menggunakan presentasi untuk mengukurnya dan tidak boleh menggunakan satuan lain seperti biaya rupiah untuk mengukurnya. Yang ketiga, membandingkan kinerja sesuai dengan standar. Langkah penetapan standar dan langkah pengukuran kinerja pada dasarnya adalah langkah persiapan, sedangkan langkah perbandingan ini merupakan langkah aktif yang harus dikerjakan oleh manajemen. Keempat, mengambil tindakan. Perbaikan jika penyimpangan yang terjadi merupakan penyimpangan kecil yang masih dapat diterima, maka tidak perlu melakukan tindakan korektif. Namun, jika penyimpangan yang terjadi adalah penyimpangan besar yang telah melampaui batas yang dapat diterima, maka harus segera mengambil tindakan perbaikan dan mengambil tindakan pencegahan supaya tidak terjadi lagi kemudian hari. Mendesain sistem pengendalian. Jenis-jenis pengendalian ditinjau dari sistem pelaksanaannya. Pengendalian dapat diklasifikasikan menjadi 1. Sistem pengendalian pencegahan. Sistem pengendalian pencegahan adalah kebijakan dan prosedur yang sebenarnya merupakan bagian dari proses tersebut. Ditinjau dari waktu pelaksanaannya, pengendalian dapat dibedakan menjadi 4 jenis pokok, yaitu pengendalian sebelum tindakan, kemudian penyaringan atau pengendalian ya atau tidak, dan sesudah tindakan. Newman 1975.269 dan Stotter dan Wankel 1986.2 sampai dengan 579. A. Pengendalian sebelum tindakan. Pengendalian sebelum tindakan sering disebut sebagai pengendalian pendahuluan atau pre-control. Pengendalian memastikan bahwa sebelum tindakan dimulai, maka sumber daya manusia, bahan, dan finansial yang diperlukan telah dianggarkan. Dengan demikian, apabila kegiatan dilakukan, sumber daya tersebut tersedia, baik jenis, kualitas, kuantitas, maupun tempat sesuai dengan kebutuhan. Anggaran biasanya digunakan untuk kepentingan ketenagakerjaan maupun sebagai penunjang sarana produksi tertentu. B. Pengendalian kemudi. Istilah pengendalian ini berasal dari sistem kemudi sebuah mobil, di mana sopir mengemudikan mobilnya untuk mencegah agar tidak keluar dari jalur yang telah ditetapkan.
Pengendalian ini dirancang untuk mendeteksi penyimpangan dari standar atau tujuan tertentu dan memungkinkan pengambilan tindakan perbaikan sebelum suatu urutan kegiatan tertentu diselesaikan. C. Penyaringan atau pengendalian, ya atau tidak. Karena pengendalian kemudi merupakan sarana untuk mengambil tindakan perbaikan, sementara suatu program masih berjalan, maka pengendalian penyaringan berguna sebagai alat kendali ganda sekaligus menyempurnakan pengendalian kemudi. D. Pengendalian setelah tindakan. Pengendalian ini berusaha untuk mengukur hasil atas suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Penyebab penyimpangan dari rencana atau standar yang telah ditentukan dan temuan tersebut diaplikasikan pada aktivitas yang sama di masa yang akan datang. 2. Sistem pengendalian umpan balik. Sistem pengendalian umpan balik beroperasi dengan pengukuran yang beberapa aspek proses yang sedang dikendalikan dan perbaikan proses apabila ukuran menunjukkan bahwa proses menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian ini memantau operasi proses maupun masukan dalam suatu usaha untuk menerka penyimpangan yang potensial. Sistem pengendalian umpan balik biasanya terdiri atas 5 komponen, yaitu 1. Proses operasi yang mengolah masukan menjadi keluaran. 2. Karakteristik proses yang merupakan subjek pengendalian. 3. Sistem pengukuran yang menentukan kondisi dan karakteristik. 4. Serangkaian standar atau kriteria di mana kondisi proses yang diukur dengan standar atau kriteria yang selanjutnya diadakan evaluasi. 5. Pengatur yang fungsinya untuk membandingkan standar karakteristik proses dengan standar yang mengambil tindakan untuk adaptasi proses apabila perbandingan tersebut menunjukkan terjadinya penyimpangan proses dari rencana yang telah ditetapkan. Tiga. Sistem pengendalian umpan maju. Sistem pengendalian umpan maju adalah bahwa sistem tersebut tidak memberikan peringatan suatu penyimpangan sebelum hal tersebut menjadi cukup berarti. Sistem pengendalian umpan maju memiliki komponen yang sama dengan sistem pengendalian umpan balik, yaitu proses operasi yang mengolah masukan menjadi keluaran. Karakteristik proses yang merupakan subjek pengendalian, sistem pengukuran yang menentukan kondisi dan karakteristik, serangkaian standar atau kriteria di mana kondisi proses yang diukur dengan standar atau kriteria yang selanjutnya diadakan evaluasi. Pengatur yang fungsinya untuk membandingkan standar karakteristik proses dengan standar yang mengambil tindakan untuk adaptasi proses apabila perbandingan tersebut menunjukkan terjadinya penyimpangan proses dari rencana yang telah ditetapkan. Tipe pengendalian manajemen. 1. Pengendalian preventif. Pada tahap ini, pengendalian manajemen terkait dengan perumusan strategi dan perencanaan strategi yang dijabarkan dalam bentuk program-program. 2.
kedua, pengendalian operasional. Pada tahap ini, pengendalian manajemen terkait dengan pengawasan pelaksanaan program yang telah ditetapkan melalui alat berupa anggaran. 3. Pengendalian kinerja. Pada tahap ini, pengendalian manajemen berupa analisis evaluasi kinerja berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan. Rancangan proses pengendalian. 1. Menetapkan hasil yang diinginkan, define desired result. Yang kedua, menentukan prediktor hasil, establish predictor of result. Yang ketiga, menentukan standar atas prediktor dan hasil, establish standard for predictor and result. Yang keempat, menentukan jaringan informasi dan umpan balik, establish the information and feedback network. Yang kelima, menilai informasi dan pengambilan tindakan perbaikan, evaluate information and take corrective action. Materi selanjutnya yaitu metode pengawasan. Dalam materi ini kita membahas tentang langkah-langkah proses pengawasan. Yang pertama ada penetapan standar dan metode nilai kerja. Dalam hal ini tujuan harus ditetapkan dengan jelas dan membuat standar untuk pencapaian tujuan. Karena seringkali tujuan terlalu bersifat umum sehingga sulit dinilai pada saat implementasi dilakukan. Sebaiknya tujuan yang ditetapkan membuat standar yang lebih jelas. Karena kejelasan dan kelengkapan tujuan dapat memudahkan manajemen melakukan komunikasi dalam organisasi dan juga dapat memudahkan menentukan metode apa yang akan digunakan. Contoh mudahnya yaitu ketika kita mendapatkan tugas presentasi per kelompok. Ketika kita sudah mendapatkan tugas, kita akan membagi-bagikan tugas tersebut kepada rekan kita. Setelah dibagikan, maka kita akan mendiskusikan tujuan kita. Apakah tujuan kita mengerjakan tugas ini hanya untuk sekedar mengerjakan tugas atau ada tujuan lainnya? Misalkan tujuan kita ini ingin mendapatkan nilai A, maka kita akan merencanakan secara matang untuk mencapai tujuan kita tersebut. Kita pasti akan berusaha membuat presentasi yang semenarik mungkin, membuat materi yang memudahkan orang-orang dapat memahami materi kita atau sebagainya agar tujuan kita terpenuhi. Begitupun ketika kita menjadi seorang direktur, kita harus memiliki tujuan yang jelas. Karena ketika kita tidak memiliki tujuan yang tidak jelas atau tujuan kita umum, maka rekan-rekan kita akan bingung. Karena mereka kan pasti memiliki pandangan-pandangan yang berbeda. Ketika tujuan kita itu kurang jelas, mereka akan bertanya-tanya, mereka akan bingung untuk mencapai tujuan tersebut. Maka dengan itu, sebagai seorang direktur atau sebagai seorang ketua, kita harus memiliki tujuan yang jelas agar kita dapat mudah mencapai tujuan yang kita inginkan. Langkah-langkah yang kedua yaitu penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan upaya untuk membandingkan kinerja yang telah dicapai dengan tujuan dan metode yang telah ditetapkan sebelumnya. Apakah sesuai atau tidak yang telah ditetapkan. Langkah-langkah yang ketiga yaitu penilaian apakah kinerja memenuhi standar atau tidak. Langkah-langkah ini berkaitan dengan langkah-langkah sebelumnya. Seperti contohnya tadi, ketika kita sudah
membuat PPT, ketika materi presentasi yang kita buat sudah selesai, apakah materi ini sesuai dengan apa yang kita inginkan, yang sudah kita rencanakan sebelumnya atau tidak. Ketika materi yang telah dibuat belum sesuai yang kita rencanakan, maka kita akan merevisinya. Langkah-langkah yang keempat yaitu pengambilan tindakan koreksi. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, ketika materi presentasi yang telah kita buat tidak sesuai dengan yang kita harapkan atau yang telah kita rencanakan, maka kita akan mendiskusikannya. Kita akan bertukar pendapat bagaimana baiknya, bagaimana tujuan kita terpenuhi, karena kan tujuan kita sebelumnya itu ingin mendapatkan nilai A. Bagaimana caranya kita mencapai tujuan tersebut. Ketika kita sudah bertukar pendapat, setelah kita merundingkan semuanya, kita akan memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut. Begitupun di dalam manajemen. Ketika kita menjadi direktur, ketika kita menjadi seorang manajer, maka kita harus menilai kinerja karyawan-karyawan kita, apakah sudah sesuai rencana yang dibuat atau belum. Itu sangat penting untuk mencapai suatu tujuan yang telah kita buat sebelumnya. Maka dari situ tujuan harus ditetapkan dengan jelas agar semua proses, semua implementasi yang telah direncanakan itu dapat dikerjakan sesuai rencana dan dapat mencapai tujuan yang kita inginkan. D. Sistem pengawasan. Mempertahankan fungsi pengawasan. Jika disimpulkan bahwa fungsi pengawasan dan pengendalian merupakan fungsi penting dalam manajemen organisasi, khususnya organisasi perusahaan. Selain untuk memastikan bahwa tujuan organisasi perusahaan dapat tercapai, fungsi pengawasan dan pengendalian perlu dilakukan agar efisiensi dalam pencapaian tujuan perusahaan tetap dapat diraih. Fungsi pengawasan dan pengendalian juga perlu dilakukan agar perusahaan dapat menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan yang dihadapi oleh perusahaan. Secara garis besar, Deser tahun 2004 mengemukakan bahwa terdapat dua pendekatan dalam mempertahankan fungsi pengawasan atau maintaining controlling function, yaitu yang pertama, sistem pengawasan berdasarkan komitmen, dan yang kedua, sistem pengawasan tradisional. Apa sih sistem pengawasan yang berdasarkan komitmen? Pendekatan yang berdasarkan komitmen lebih menekankan fungsi pengawasan dari sisi internal daripada eksternal. Fungsi pengawasan ini mendasarkan sistem pengawasan pada kesadaran dari setiap individu atau pekerja yang baik yang seharusnya ditunjukkan dalam setiap pekerjaan. Instruksi diri dalam hal ini lebih dominan kepada saat menjalankan fungsi pengawasan daripada pengawasan eksternal. Berbagai pendekatan yang dapat dilakukan pada waktu membangun sistem pengawasan yang berdasarkan komitmen ini. Di antaranya dengan menerapkan suatu sistem keyakinan tertentu dalam budaya kerja perusahaan, atau juga melalui berbagai upaya yang memaksa pegawai untuk membiasakan diri dengan tanggung jawab dan introspeksi diri. Di antaranya dengan memberikan kepercayaan dan wewenang di setiap aktivitas yang diberikan oleh para pegawai. Dan yang kedua, sistem pengawasan tradisional. Sistem pengawasan tradisional adalah upaya atau sistem untuk mempertahankan fungsi pengawasan melalui prosedur dan kegiatan yang melibatkan penentuan standar dan upaya untuk mencapai standar tersebut. Terdapat 3 pendekatan dalam sistem pengawasan tradisional, yaitu yang pertama pengawasan diagnostik, yang kedua pengawasan dalam batasan-batasan, dan yang ketiga pengawasan interaktif. Pengawasan diagnostik atau pengawasan yang dilakukan oleh manajer setelah standar ditetapkan. Manajer melakukan pengawasan
dan penilaian apakah standar tersebut telah dicapai atau belum. Yang kedua, pengawasan berdasarkan batasan-batasan, ialah pengawasan yang dilakukan melalui penetapan aturan atau prosedur. Maka keseluruhan anggota atau pihak yang terkait dengan perusahaan akan menyesuaikan diri pada aturan atau prosedur tersebut dalam menjalankan semua aktivitas yang terkait oleh perusahaan. Yang ketiga, pengawasan interaktif. Pengawasan interaktif adalah pengawasan yang dilakukan oleh manajer secara interaktif dan terus-menerus melakukan komunikasi kepada pegawai secara personal mengenai berbagai hal yang terkait dengan pekerjaan yang dilakukan. Dengan komunikasi personal dan dilakukan secara interaktif ini, manajer dapat mengetahui apakah jalannya perusahaan telah mencapai standar yang diinginkan atau belum. Karakteristik pengendalian yang efektif. Pengendalian sebagai suatu sistem seperti halnya sistem-sistem yang lain, yaitu memiliki karakteristik tertentu. Namun demikian, arti penting dari karakteristik tersebut berlaku relatif. Artinya, yaitu jika pada suatu kondisi yang berbeda, maka karakteristik itu pun berbeda pula. Secara umum, pengendalian efektif mempunyai karakteristik sebagai berikut. Pertama, akurat. Akurat dalam arti informasi atas kinerja harus akurat, karena ketidakakuratan dari suatu sistem pengendalian dapat mengakibatkan organisasi mengambil tindakan yang akan menemui kegagalan untuk memperbaiki suatu permasalahan atau dapat menciptakan permasalahan yang baru. Kedua, tepat waktu, yaitu informasi harus dihimpun, diarahkan, dan segera dievaluasi jika akan mengambil tindakan yang tepat pada waktunya, guna untuk menghasilkan perbaikan. Ketiga, objektif dan komprehensif. Maksud dari objektif dan komprehensif atau bahasa Inggrisnya objective and comprehensible, yaitu dalam suatu sistem pengendalian harus mudah dipahami dan dianggap objektif oleh individu. Maka, objektif sistem pengendalian makin besar kemungkinan bahwa individu dengan sadar dan efektif akan merasa puas dengan informasi yang diterima. Demikian pula sebaliknya. Jika informasi sulit dipahami, maka akan mengakibatkan kebingungan atau frustasi di antara karyawannya. 4. Dipusatkan pada tempat-tempat pengendalian yang strategis. Sistem pengendalian sebaliknya dipusatkan pada bidang-bidang yang paling banyak akan terjadinya
penyimpangan dari standar atau yang akan menimbulkan kerugian paling besar. Kelima, dari segi ekonomi realistis, biaya untuk mengimplementasi sistem pengendaliannya sebaiknya lebih sedikit atau maksimal sama dengan keuntungan yang diperoleh dari sistem tersebut. Keenam, realistis dari segi organisasi. Ketujuh, sistem pengendalian harus mengandung sifat yang luas, sehingga organisasi tersebut dapat segera bertindak untuk mengatasi perubahan-perubahan yang akan merugikan atau memanfaatkan peluang-peluang yang baru. Kedelapan, perspektif dan operasional. Sistem pengendalian yang efektif dapat mengidentifikasi setelah terjadinya penyimpangan dari standar, tindakan perbaikan yang perlu diambil. 9. Diterima oleh para anggota organisasi. Karena pengendalian harus berkaitan dengan tujuan yang berarti dan dapat diterima. Berikut contoh kasus dalam pengendalian manajemen. Kita ambil contoh kasus yaitu perusahaan PT Unilever Indonesia Tbk merupakan anak perusahaan dari Unilever NV yang berpusat di Rotterdam, Netherlands, yang dari dahulu sudah terkenal sebagai perusahaan dalam produk makanan, minuman, pembersih, dan produk perawatan tubuh. Perumusan strategi mengakuisisi bisnis yang tak terkait. PT Unilever Indonesia Tbk membuat bisnis baru dalam unit usaha minuman. Pengendalian manajemen memperkenalkan produk atau merek baru dalam lini produk. PT Unilever Indonesia Tbk memperkenalkan produk atau merek baru minumannya dengan nama Buavita dan Bugo. Pengendalian tugas mengkoordinasi pesanan yang masuk. PT Unilever Indonesia Tbk dalam mengkoordinasikan pesanan yang masuk, perusahaan menggabungkan saluran komunikasi untuk menyampaikan pesanannya secara jelas, konsisten, dan berpengaruh kuat tentang produknya.